الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد القدوة الحسنة وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hamba-hamba Allah, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang menghadiri acara yang sangat-sangat kita muliakan dan terus kita hidupkan, yaitu Maulid atau memperingati kelahiran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang yang paling kikir ya. Orang paling kikir itu bukan orang yang tidak pernah sedekah, tapi yang tidak, kalau disebut Muhammad tidak mau bersalawat. Walaupun saya yakin cara kita bersalawat ada yang dikeraskan, ada yang tidak. Ya, itu juga harus kita hargai dan kita hormati. Hanya saja saya mengulang tadi pengen memastikan aja benar enggak kita bersalawat atau tidak. Alhamdulillah ternyata semuanya bersalawat. Asatidatil kiram, para guru yang saya muliakan, wabil khusus sahabat saya Al-Ustadz Abdul Basir sebagai Ketua DMI ya, Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Setu. Betul ya Ustaz? Hafizahullah, mudah-mudahan selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para guru, para alim ulama yang hadir, para hujjaj, para haji dan hajjah, seluruh kaum muslimin dan jamaah Masjid Al-Ittihad, mudah-mudahan sekali lagi seluruhnya dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Lindungan Allah ini Bapak Ibu sekalian penting sekali kita dapatkan di awal-awal majlis ini. Terutama lindungan Allah terhadap siasat syaitan yang tidak pernah berhenti untuk mengaburkan pemahaman kita, untuk melemahkan niat kita, bahkan menyesatkan niat kita sampai pada tingkat menjauhkan kita dari agama yang kita cintai, yaitu al-Islam, agama Allah yang maha menciptakan seluruh alam semesta ini.
Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan sore selalu dimulai dengan al-isti'adzah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan awal-awal surah Al-Baqarah. Di tengahnya kita membaca ayat kursi. Dilanjutkan dengan 4 atau 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Bahkan dari seluruh wirid Quran yang dibaca di pagi itu pun diakhiri dengan membaca surah Al-Falaq dan terakhir kali adalah surah An-Nas. Semuanya Bapak Ibu sekalian merupakan proteksi bagaimana cara Allah melindungi kita dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat musuh yang tidak pernah berhenti memusuhi kita, menyesatkan kita di mana saja kita berada Bapak Ibu sekalian, yaitu syaitan. Ini sering guru-guru yang saya muliakan kalau saya bicara dalam konteks ini, sebenarnya kita ini gak ada permusuhan. Yang menciptakan permusuhan itu hanyalah syaitan dan jin atau manusia yang terpengaruh oleh syaitan. Kalau yang tidak terpengaruh oleh syaitan, insya Allah tidak ada sedikit pun permusuhan. Bagaimana mungkin kita bisa bermusuhan dengan sahabat, teman, tetangga kita kalau kita selalu mengucapkan Assalamualaikum? Mitip. Kata yang senantiasa kita bawa dalam setiap pergaulan kita ini sederhana. Assalamualaikum. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian perlunya ngaji. Mengkaji kata demi kata, kata dan kalimat-kalimat itu dan kedalaman serta makna kandungannya dalam kehidupan. Jadi kalau Islam dituduh terorisme, dituduh radikalisme, itu nggak masuk akal. Dan kita pada saat mengucapkan Assalamualaikum itu pun tidak pernah mencari pamrih alias hadiah atau apresiasi dari orang lain. Betul begitu Pak? Semata-mata pada saat kita mengucapkan Assalamualaikum, kita mengikuti apa yang oleh Rasulullah SAW tegaskan. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabkum. Tidakkah aku tunjukkan pada kamu sekalian sesuatu yang kalau kalian lakukan pasti kalian saling mencintai? Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama adalah Bapak Ibu suka mengucapkan salam atau tidak? Coba gimana salamnya? Alhamdulillah panjang dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi megang HP, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam, ya gak sempurna. Kalau ungkapan itu tidak sempurna, bagaimana nilainya sempurna? Makanya saya belakangan lagi mengkoreksi kebiasaan itu Pak Kiai. Kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum, saya betul-betul mengucapkan dari awal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama ma'asyiral muslimin, ajaran yang diajarkan Allah kepada umat ini melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukan kata kalimat yang sia-sia. Satu kata itu bisa mengangkat kehidupan kita yang luar biasa. Dengan catatan Bapak Ibu sekalian, pahami dengan baik, renungkan dengan baik, yakini isi dan kandungannya, kemudian kita tunjukkan dalam perilaku serta kehidupan kita. Insya Allah itu akan menghasilkan sesuatu.
Kalau belakang ada orang meragukan apakah sengaja atau tidak dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada yang ikuti begini, Pak Mulya Warman? Pak Kades, di sini Pak Lurah ya, Ustaz. Ada seseorang yang mempermasalahkan kita pecah belah gara-gara kita mengatakan dan mengangkat hadis ini. Barang siapa yang akhir pembicaraannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Dipermasalahkan itu ayat, maaf itu hadis. Sampai pada tingkat dianggap ini kalimat yang memecah belah bangsa dan negeri ini. Bagaimana mungkin? Kita Bapak Ibu sekalian punya Pancasila. Dan ini karya besar para ulama dan para cendekiawan tokoh-tokoh nasionalis muslim dahulu. Terutama yang 9 orang yang merumuskan Pancasila waktu itu. Mereka Bapak Ibu sekalian mendahulukan kalimat pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang bisa memahami dan menafsirkan kalimat itu adalah tauhidullah. La ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Itu yang paling pas kalau kita ingin mengartikan ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengatakan semacam itu tadi Bapak Ibu sekalian dilindungi negara. Tidak usah takut kita untuk mengatakan dan menyampaikan pesan-pesan agama kita, sebab negara kita adalah negara berketuhanan. Justru yang kita tidak akan sepakati, bahkan tidak akan kita izinkan siapapun yang tidak bertuhan mendarat di negeri ini. Setuju? Seluruh yang bertuhan punya hak di negeri ini. Seluruh yang mengakui ketuhanan seperti apapun bentuk ketuhanannya terserah mereka. Dan jangan mengganggu ketuhanan umat Islam yang meyakini bahwa siapa yang akhir kehidupannya menutup kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah saat ibu sedang megap-megap. Tahu megap-megap? Kita sedang sakratul maut. Sudah tahu sakratul maut? Belum tahu? Mau nyoba? Ada yang mau nyoba Bu sakaratul maut? Yang mau duluan boleh. Silakan dibuka pendaftaran. Masyaallah muslimin, ini pesan Allah lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang akhir hayatnya menutup dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Emang gampang mengucapkan la ilaha illallah menjelang sakratul maut dan kematian? Pak Lurah, gampang gak? Belum tahu. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Walau sekarang kita bisa saja ngomong begitu gampang, tapi menjelang kematian terjadi Bapak Ibu, saat sakratul maut tidak mudah mengucapkan kalimat itu. Makanya perlu namanya talqin. Talqin itu yang pas tuh di situ. Kalau talqin di atas kuburan itu namanya tausiah kepada orang yang hidup. Yang mengantar mayat kita mentausiahkan isinya talqin. Sebagaimana nanti malaikat akan bertanya kepada engkau wahai ahlal kubur, kita yang ada di atas kuburan, ambil pelajaran berharga bahwa kita bakal seperti itu. Talqin yang paling signifikan alias menentukan itu adalah menjelang kematian tiba. Saat itu jangan ditinggalkan. Calon mayat alias orang yang sedang sakaratul maut jangan ditinggalkan. Terus bimbing. Karena saat itu pertempuran terakhir kita dengan syaitan tadi.
Bu, percaya? Percaya atau tidak? Kalau nggak percaya duluan. Saat kita sedang sakaratul maut, disebut sakrah itu kan dari sakar, mabuk. Orang yang sedang sakaratul maut itu seperti orang yang sedang mabuk, sudah tidak bisa lagi mempertahankan siapa dirinya. Tinggal di situ kebiasaan akan menentukan kita. Barang siapa yang hidupnya terbiasa dengan la ilaha illallah, dia akan mati dengan la ilaha illallah. Dan bu'itha ala la ilaha illallah, dia dibangkitkan dengan la ilaha illallah. Tetapi yang tidak terbiasa dengan la ilaha illallah, dia mati dalam kebiasaan tersebut dan dibangkitkan dalam kebiasaan itu juga. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Jaga la ilaha illallah. Sebab disitulah iman akan terus bertambah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi kunci kesatuan bangsa dan umat ini, terutama umat Islam di seluruh dunia, dengan kalimat tauhid. Apapun warna kulitnya, apapun rasnya, bangsa Eropa, Indonesia, Minang, Jawa, Sunda, tidak ada persoalan dengan la ilaha illallah. Makanya kalau kita lagi haji Bapak Ibu sekalian atau umroh, ketemu orang manapun seperti satu bangsa. Kana nasu ummatan wahidah, kata Allah. Manusia itu sebenarnya satu umat. Perselisihanlah yang telah membentuk kita kemudian berpecah belah. Makanya Allah perintahkan setelah beriman bertakwa, dan orientasi hidup kita itu Bapak Ibu sekalian adalah kematian di jalan Allah alias muslim. Sudah itu saja. Kalau anak-anak milenial bilang itu namanya roadmap. Apa roadmap itu? Roadmap itu Bapak Ibu sekalian nih, peta jalan. Tadi saya ngikuti peta, kata Google jalan sana tuh. Belok kanan, belok kiri, kemudian lurus sebentar, belok kanan lagi, belok kiri ini, ikuti jalan ini, dan terus saja. Walaupun agak sedikit nyasar nggak apa-apa. Akhirnya nyampe sini juga. Itu namanya peta. Nah, peta jalan hidup kita mulai dari kita dilahirkan sampai kemudian kematian itu cukup 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, jangan lepaskan perjalanan kita dari keimanan. Kalau mau dikupas tuntas tentang iman ini perlu 2 jam sendiri. Mau? Halo? Jangan, sudah jam 11 lewat 20 menit. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, hidup kita itu adalah iman. Apakah Bapak dan Ibu pasti 1 jam lagi masih di sini? Ada yang bisa memastikan? Halo? Pasti? Nggak ada yang memastikan. Apakah 1 jam kemudian kita masih hidup di muka bumi ini Bapak Ibu? Tidak ada yang bisa memastikan. Pertanyaan kedua, yakinkah 1 jam lagi kita akan sholat berjamaah di tempat ini? Insya Allah yakin. Bapak kerja di mana? ASN atau wirausaha? Wirausaha. Kalau belanja barang pasti untung. Pasti atau tidak? Pertanyaannya 2. Pasti untung atau yakin untung? Halo? Awas jangan ngantuk. Pasti untung atau yakin untung? Cuman punya keyakinan, kita nggak punya kepastian.
Itu modal hidup kita, keyakinan. Dengan keyakinan itulah saya berani mengeluarkan uang 100, 200 sampai 1 miliar belanja. Padahal tinggal 1 detik lagi kita akan mati. Sesudah itu hasil belanja kita tidak pernah tahu apakah akan kembali modal itu atau tidak. Kematian sudah terjadi. Caranya hanya Allah yang tahu. Makanya jangan mempermasalahkan kematian, jangan dipermasalahkan kematian. Yang ingin dimasalahkan itu adalah cara kita mati. Cara kita mati cukup dengan 3 ini. Pertama, jangan pernah putuskan keimanan kita walaupun 1 detik. Walau kita menjelang mati sejenak yang namanya tidur di malam hari kurang lebih 6 atau 5 jam. Titipkanlah pada Allah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Hafal. Terus yang hafal yang mana? Udah lumayan itu juga. Ya. Yang kita hafal bismikallahumma ya. Nah, itu aja nggak apa-apa. Cukup itu insyaallah. Itu ya Ustaz. Itu biasanya buat doa anak TK Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa. Allah mudahkan. Allah tidak pernah minta kesulitan pada kita. Kalau tidak hafal Arabnya pakai bahasa Indonesia. Yang lebih khusyuk pakai bahasa Jawa silahkan pakai bahasa Jawa. Lebih khusyuk pakai bahasa Sunda. Duh Gusti ya Allah. Sambil menangis pakai bahasa Sunda. Lebih khusyuk ketimbang bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Pakai bahasa yang paling khusyuk. Itu doa kecuali dalam sholat. Jangan diganti dengan bahasa yang lain. Tapi kalau di luar sholat silahkan Bapak Ibu sekalian. Gunakan bahasa yang Bapak Ibu paling khusyuk untuk mengungkapkan, mengekspresikan ke Allah. Ya Allah, ya Allah, aduh Gusti. Sambil meneteskan air mata. Takut pada Allah. Saudara-saudara sekalian yang semuanya. Itulah iman. 1 kali membaca salawat, pasti Allah membaca 10 kali untuk kita. Bukan Nabi Muhammad, tapi Allah yang bersalawat kepada kita. Kalau Bapak Ibu sekalian sekarang infak 10.000 rupiah, pasti dilipat gandakan oleh Allah dengan paling tidak 10 kali lipat. Pasti atau tidak? Pasti atau tidak? Pasti. Pertanyaannya yakin atau tidak? Betul. Coba keluarkan 10.000 rupiah. Kan ini kata Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, kata Allah. Aku tunjukkan pada kamu sekalian sebuah perdagangan. Dagang dengan aku, kata Allah. Pasti perdagangan dengan Allah itu menyelesaikan dan bisa menyelamatkan kita dari siksa yang amat sangat pedih. Percaya? Percaya atau tidak? Pertanyaan saya, mau infak yang 10.000 atau yang 100.000? Mau untung 100.000 atau mau untung 1 juta? Coba, yang dikeluarin yang mana? Curang gitu. Pengen untung 1 juta, ngeluarin yang 10.000. Bawa uang 100.000 enggak? Halo? Bawa atau bukan? Bawa atau tidak? Rupanya udah tahu dia. Kalau Ustaz Amang ceramah gak usah bawa uang. Maaf ya. Kita sekali lagi persoalan sekarang adalah persoalan keyakinan aja. Bukan persoalan kepastian. Kalau yang maha pasti Allah. Allah itu pasti segalanya, nggak ada sedikit pun yukhliful mi'ad, melanggar janji,
melanggar apa yang telah Dia janjikan kepada kita. Kalau 1 akan dilipat gandakan 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi 1.000.000. Allah bisa untuk terus menggandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lan tuhsuha, yang tidak pernah bisa kalian hitung berapa keuntungan. Kalau ngitung-ngitung kesehatan, subhanallah, ya, kartu asuransi kita nggak bakal cukup, nggak bakal cukup. Makanya begitu sempurna Allah meminta pada kita, tidak pernah menyusahkan. Bapak Ibu keluarga sekalian, kalau mau syukur misalkan ngitung dulu, susah atau enggak? Bu, susah atau enggak? Dihitungin 1, 2, 3, 10, 100 baru kita bersyukur, nggak usah. Langsung saja ucapkan. Pada saat Bapak Ibu sekalian keluar dari kamar mandi, langsung ucapkan alhamdulillahi alladzi adhaba anil adha wa afani. Betapa kesehatan karena kita bisa buang air, Bu. Kalau tidak bisa buang air sudah seminggu gak bisa buang air, ke dokter habis berapa? Kalau tadi cuman habis 2.000 aja kan? Ya gak, Bu? Pak, kita stop pengen buang air cuman beak 2.000 kalau orang Sunda bilang. Habis 2.000 saja, paling banyak 5.000. Kalau sudah tidak bisa buang air, berapa ratus ribu bahkan juta yang harus kita keluarkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah tidak minta kita menghitung, tapi Allah hanya minta ucapkanlah syukur padaku, kata Allah. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tua kamu. Jangan lupa. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, keimanan kemudian kita sempurnakan dengan takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Sebenar-benar bertakwa kemudian ditafsirkan oleh sebuah hadis, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di masjid, di jalan, sedang nyupir, sedang beristirahat, apapun jangan berhenti bertakwa. Pertanyaannya adalah, apa itu takwa? Para khatib hampir setiap Jumatan selalu menjelaskan kepada kita, takwa itu Bapak Ibu adalah kemampuan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu saja. Makanya penting sekali kita ngaji, mengetahui mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Yang diperintahkan itu Bapak Ibu sekalian, ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan di tengahnya ada yang mubah. Sementara yang dilarang itu ada yang makruh, dan yang terakhir adalah haram. Cukup dengan 5 susunan hukum tertinggi adalah fardu alias wajib, sunnah, kemudian mubah, makruh, dan yang terakhir haram. Ketahui itu. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Itu adalah hukum Allah. Allah yang mana? Allah yang telah menciptakan, merawat, dan terus memfasilitasi kehidupan kita di alam semesta ini. Yang seringkali kita lupa. Kadang-kadang Ustadz Al-Kiram, Asatidzah Al-Kiram, Pak Lurah, kita suka lupa dengan susunan ini. Apalagi ada doa setiap pagi ataupun sore, sunnah dibaca, Qulillahumma malikal, siapa yang hafal? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Setiap pagi kita membaca asbahna wa asbahal mulku lillah.
Kalau kita sedang umrah atau haji, kita membaca labbaik Allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka. Lihat, persoalan kerajaan itu bukan persoalan sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan konsepnya, dengan pemikirannya, dengan hati jiwa, dan seluruh tatanan kehidupan beliau dihabiskan untuk berkhidmat kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Salah satunya beliau adalah menjadi seorang kepala negara. Negara Madinah Munawwarah yang baru saja dibentuk. Jangan katakan bahwa Madinah bukan sebuah negara. Kalau kita beda pendapat, mangga silahkan. Tapi biarkan saya berpendapat bahwa Madinah adalah sebuah negara. Buktinya apa? Konstitusi pertama yang ditulis dan tertulis di muka bumi itu adalah ternyata konstitusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Wathiqatul Madinah, piagam Madinah, yang dulu dicontoh oleh ulama kita dengan istilah piagam Jakarta. Saya yakin kata-kata piagam Jakarta itu mengambil pelajaran dari sirah nabawiyah. Saat Nabi pertama kali membangun negara, Pak Lurah, itu ada konstitusinya yang disebut dengan Wathiqatul Madinah, dan isinya dahsyat luar biasa. Dia mengerangkul dan menghimpun seluruh masyarakat, muslim, non-muslim, orang-orang Yahudi yang saat itu masih memusuhi Nabiullah Muhammad SAW, termasuk kepada para sahabatnya pun dirangkul oleh Nabi masuk dalam klausul yang ada di dalam piagam Madinah itu, untuk ikut bergabung bersama membangun sebuah bangsa baru namanya masyarakat Madani waktu itu. Jangan sekali-kali hapus sejarah itu. Kalau ada kesalahan orang menerapkan istilah khilafah, jangan khilafahnya kemudian dibuang. Kalau ada orang salah menerapkan istilah jihad, jangan kata jihad dan ajarannya kemudian dibuang. Pertanyaan saya berikutnya, kalau ada orang salah menerapkan Pancasila, apakah Pancasilanya harus kita buang? Halo? Itu yang harus difahami. Bukan Pancasilanya yang dibuang, bukan kata khilafahnya dibuang dari Quran, dicoret. Bukan jihadnya kemudian dibuang dari Islam. Yang harus dibuang adalah cara berpikir yang keliru dan menyesatkan. Makanya perlu ngaji, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, supaya kita bisa menjadi khalifah sebagaimana yang Allah tunjukkan waktu itu kepada Adam. Adam waktu itu jadi khalifah itu sendirian, cuman dengan istrinya. Memang saat itu sudah ada rakyatnya? Belum ada. Nabi Adam waktu itu sendirian bersama istrinya, diturunkan dari surga ke bumi, cuman berdua. Itu artinya apa? Sebagai khalifah itu apa artinya? Sebagai pengelola dan mandataris Allah yang mengelola bumi sesuai dengan mandat yang diberitakan dan diperintahkan oleh Allah. Itulah makna Rabbil Alamin. Kita kelola bumi ini seperti yang Allah mandatkan ke kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan sentuh itu pohon atau daun kalau kita tidak punya nilai manfaat di dalamnya. Kita petik satu helai dulu daun. Dulu saya belajar di dalam salah satu kitab tentang tasawuf, ya, di pesantren. Kalau kita memetik satu pohon atau satu bunga atau satu daun yang tidak bermanfaat menurut kita, kita tidak bisa memanfaatkannya, itu sudah dianggap bersalah dan berdosa kita. Tapi pada saat kita membuang satu bagian dari pohon yang menjorok ke jalan dan kemudian merusak atau mengganggu jalan, jadi macet perjalanan kita, terus kita potong, itu bisa mengantarkan kamu ke dalam surga. Nabi mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha kanat tu'dzil muslimina. Aku pernah melihat di surga waktu beliau dimi'rajkan. Saat dimi'rajkan, Allah perlihatkan pada nabinya
sedang menghibur Rasulnya yang sedang bersedih, ditinggalkan paman, ditinggalkan istrinya, diusir dari negerinya, tanah yang begitu dicintainya, Makkah Mukarramah. Beliau bersedih, Allah angkat dan Allah ajak untuk berwisata di sorga di antaranya. Kata beliau, aku pernah melihat seseorang di sorga, mundar-mandir di sorga menikmati suasana sorga. Ketika beliau tanya pada malaikat atau Allah yang memberikan ilham kepada dia dan wahyu, apa amal soleh dia, Bapak Ibu sekalian? Fi syajaratin, ada satu batang pohon, dia potong karena mengganggu kaum muslimin yang berlalu lalang. Allah. Kalau sekarang kira-kira apa, Pak? Ada lantai basah, selesai hujan, coba cepat kita ambil. Dalam hati, Bu, takut ada orang terpeleset. Menyelamatkan orang atau tidak? Menyelamatkan atau tidak? Itulah makna assalam. Itulah makna kita terus bergerak menyelamatkan orang. Kita menyampaikan assalamualaikum itu untuk terus menyelamatkan kalian, wahai segenap manusia. Nggak peduli siapa dia. Kami hadir untuk menyelamatkan kalian. Apa yang kalian takutkan dari agama ini? Tidak ada alasan. Semua misi kami adalah misi rahmatan lil alamin, misi penuh cinta dan kasih sayang untuk siapapun bagi alam semesta ini. Termasuk pepohonan tadi. Sampai-sampai Nabi mengingatkan pada kita, Bu, kalau ibu punya padi 1 hektar, mau panen besok, hari ini ada yang namanya hama burung. Penuh itu 1 hektar, habis seluruhnya. Nangis atau enggak? Halo, para petani pasti nangis. Tapi Rasulullah mengingatkan, itulah sedekahmu. Kalau habis dipanen kagak pernah sedekah, didului aja sama burung. Yang hilang dari diri kita, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang hilang, kita kehilangan sesuatu, itu bagian dari sedekah kita. Lihat, may yuridillahu bihi khairan yusib fihi. Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, Allah kasih musibah kepada dia. Itu cara pandang Islam, berbeda dengan cara pandang kehidupan yang lainnya. Itulah agama yang kita cintai. Berangkat dari situlah, Bapak Ibu sekalian, kita membangun ukhuwah kita di era apapun. Mau di zaman pandemi, wabah dan lain sebagainya, bagi kita enggak terlalu penting itu semuanya. Tetapi ukhuwah hanya bisa timbul secara tulus ikhlas kalau dasarnya adalah berketuhanan yang Maha Esa. Tidak pernah mencari pamrih apapun kecuali hanya dari Dia, Allah Azza wa Jal. Dan itu persoalan yang tidak mudah. 57 tahun saya sudah berlalu umur dan usia. Hari ini saya masih tetap belajar beriman pada Allah, Bapak Ibu sekalian. Makanya setiap majelis begini, para sahabat dahulu seperti Mu'adz bin Jabal, kalau ngajak duduk apa? Ijlis bina nu'min sa'ah. Duduk sebentar. Duduklah beriman sejenak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sudah zuhur, sedikit yang saya sampaikan, tapi satu saja pesan saya, yakini la ilaha illallah. Di tengah ada yang mencoba membuat keraguan terhadap la ilaha illallah, karena itu adalah untuk kita umat ini, bahkan bukan siapa-siapa, bukan hanya kita, siapapun yang kemudian mau mengucapkan la ilaha illallah, bukan untuk urusan kita, bukan kepentingan umat Islam, bukan untuk kepentingan orang Indonesia, orang Arab. Kalimat la ilaha illallah adalah keuntungan setiap pribadi yang mengucapkannya, bukan keuntungan-keuntungan kita. Ini yang perlu disampaikan dari Islam terhadap mereka. Islam itu bukan buat kelompok tertentu, bukan untuk kehebatan bangsa Arab, bukan untuk kehebatan orang Muslim itu sendiri, bukan untuk ustadz, kiai, profesor, doktor dalam bidang keislaman, bukan. Keislaman adalah untuk dirinya sendiri, dan dia kemudian bisa berbuat untuk orang lain.
dengan Islam akan jauh lebih terjamin insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pesan terakhir, tanamkan segala sesuatu dengan cinta. Tapi cinta kepada Allah, cinta la ilaha illallah di jalan Allah. Sudah pernah ada yang mengucapkan, aku mencintaimu di jalan Allah kepada istri masing-masing? Bukan istri orang, istri masing-masing sudah. Uhibbuki fillah, aku mencintaimu di jalan Allah. Sudah. Sudah ada? Belum? Kebangetan, Bu. Bu, nanti kalau pulang ke rumah, cium tangan suami. Uhibbuka fillah, saya dapat ilmu baru. Aku saat ini akan mencintaimu hanya di jalan Allah saja. Gimana tafsirnya? Perlu ngaji 2 jam lagi. Tapi paling tidak praktekkan dulu saja. Bapak Ibu sekalian sama bapak-bapak, pegang tangan istri, bila perlu dicium tangannya, katakan uhibbuki fillah, aku mencintaimu di jalan Allah saja. Mudah-mudahan cinta itulah yang mengantarkan kita ke surga. Amin. Saya tutup dengan satu kisah. Seorang pemuda selalu jadi imam. Itu perintah Nabi SAW. Kalau sholat berjamaah sama seperti kita, tapi dia segera pulang karena dia harus jadi imam untuk kaum. Setiap kali dia jadi imam, terutama jahar, sholat jahar berarti maghrib, isya dan subuh, tidak pernah dia meninggalkan membaca suratul Fatihah. Maaf, suratul Ikhlas setelah membaca surah Al-Fatihah. Begitu selesai Al-Fatihah dia baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia tidak pernah meninggalkan surah Al-Ikhlas. Nabi tidak pernah mencontohkan. Makanya para makmum waktu itu kesal juga. Karena mereka sangat ingin seperti Nabi. Sementara Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Akhirnya ditegur. Nah, kamu baca surah Al-Ikhlas saja. Atau surah yang lain cukup. Satu aja. Nggak usah double-double, kira-kira begitu ya. Begitu sholat, gitu lagi. Ini bandel amat imam. Akhirnya Ustaz Abdul Basir dilaporkan tuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini imam kami, anak muda ini, kalau dia sedang mengimami salat, begitu dia selesai membaca Al-Fatihah atau setelah, karena ada riwayat yang lain, karena kasusnya juga ada yang lain, ya, selalu membaca surah Al-Ikhlas. Nabi juga tentu saja sangat aspiratif. Dia tegur, kenapa Nabi? Kau lakukan itu kenapa? Tidak langsung Nabi mencegahnya. Tidak langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Kenapa? Baca surah Al-Fatihah maupun surah Al-Ikhlas baik atau tidak? Baca surah Al-Ikhlas baik atau tidak? Ibu wirid hari ini baca surah Al-Ikhlas, misalkan bawa tasbih terus saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wirid terus tidak pernah putus. 10 kali membaca surah Al-Ikhlas, 1 istana di surga sudah dibangun Allah Azza wa Jalla. Mau? Kalau mau terusin baca. Nah akhirnya ketika ditanya, wahai anak, hai pemuda, kata Rasulullah, apa gerangan yang membuat kamu terus melakukan itu? Jawab sang pemuda, ya Rasulullah, inni uhibbuha, aku mencintainya ya Rasulullah. Langsung Nabi mengatakan, hubbuka ilaiha adkhalakal jannah, cintamu pada surah itu yang akan mengantarkan kamu ke dalam surga. Allahu akbar walillahil hamd. Jelas Bu? Tapi nanti jangan cuma baca Al-Ikhlas saja ya. Yang terpenting itu bukan itunya, tapi cintanya. Cintailah surah ini.
Karena ini adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Cintailah karena kita yang maha begitu terus mencintai. Allah yang selalu mencintai kita. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah penutup dari apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, lakukan sesuatu dengan cinta kepada Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itulah yang kita punya, Bu. Kalau tahajud sering lewat, betul? Kalau sholat sunnah sering lewat, saum sunnah sering, kalau zikir sering, sudah landasilah dengan hal seperti ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Marilah kita tetap bersatu bersama. Yang terpenting kita bersatu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.